pada kesempatan ini kita akan bahas materi usaha, jasa, dan profesi. Materi yang dibahas yaitu bicara tentang perbedaan, karakteristik, dan hubungannya dengan ide usaha. Jasa adalah suatu perbuatan baik yang bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya, di mana jasa itu sendiri pada hakikatnya tidak berwujud dari penyedia jasa kepada konsumen. Karakteristik jasa yang pertama, abstrak dan tidak berwujud, artinya tidak dapat dilihat atau tidak dapat disentuh. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan, artinya konsumen mengambil bagian dalam proses produksi atau berpartisipasi. Yang ketiga, heterogenitas, yang artinya tidak ada hasil jasa yang persis sama walaupun dikerjakan oleh satu orang yang sama. Yang keempat, tidak tahan lama, artinya jasa tidak dapat disimpan atau dijual kembali kepada orang lain. Faktor kepuasan pelanggan jasa, yang pertama sistem keluhan dan saran, artinya di sini mendapatkan komplainan atau saran masuk dari konsumen kepada produsen. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan, yang artinya survei ini dilakukan dalam pembagian kuesioner, wawancara, ataupun melalui email. Yang ketiga, menyamar berbelanja, artinya perusahaan menugaskan karyawannya secara rahasia sebagai pembeli potensial untuk mengetahui apakah produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan standar perusahaan tersebut. Yang keempat, analisis pelanggan yang hilang, artinya perusahaan menghubungi secara langsung pelanggannya untuk mengetahui penyebabnya. Profesi akan bicara tentang tiga hal, yaitu profesi, profesionalisme, dan profesional. Profesi yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Profesionalisme yaitu paham yang mengajarkan bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang ahli di bidangnya. Profesional memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan pekerjaannya dan ada pembayaran balas jasa terhadap pekerjaan. Karakteristik profesi yang pertama, memiliki cakupan ranah wawasan pekerjaan atau pelayanan yang khas dan biasanya dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, menguasai pengetahuan, keterampilan perangkat teknis kinerja pelayanan secara luas dan mendalam. Yang ketiga, memiliki sikap profesi, semangat pengabdian yang tinggi, serta mandiri di dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, memiliki sistem pendidikan yang mantap dan mapan berdasarkan ketentuan persyaratan standar yang sudah ada di dalam profesi tersebut. Yang kelima, memiliki perangkat kode etik profesional yang telah disepakati. Biasanya ada kode etik dokter, kode etik guru, dan sebagainya. Yang keenam, memiliki organisasi profesi yang menghimpun, membina, dan mengembangkan kemampuan profesional serta melindungi kepentingan profesional serta memajukan kesejahteraan anggotanya seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Guru Republik Indonesia, dan sebagainya. Yang ketujuh, memiliki jurnal dan sarana publikasi profesional. Yang kedelapan, memperoleh pengakuan dan penghargaan yang layak dan baik secara sosial dari masyarakat dan secara legal dari pemerintah atas keberadaan dan kemanfaatan profesi tersebut. Syarat-syarat profesi: 10 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi. Yang pertama, merupakan panggilan hidup penuh waktu. Yang kedua, pengemban memiliki pengetahuan dan kecakapan atau keahlian. Yang ketiga, memiliki kebakuan universal. Yang keempat, merupakan pengabdian. Yang kelima, pengemban memiliki kecakapan diagnostik dan kemampuan aplikatif. Yang keenam, bersifat otonomi dan independen, tapi ingat harus bertanggung jawab. Yang ketujuh, memiliki kode etik. Yang kedelapan, berorientasi pada klien. Yang kesembilan, pengemban berperilaku pamong, karakter baik. Dan kesepuluh, pengemban bertanggung jawab penuh.